فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, saya ingin mengakhiri apa yang sudah kita bahas cukup panjang lebar berbicara masalah zulum ini, kezaliman ini. Kita sudah memahami bersama apa itu zalim atau apa itu kezaliman, az-zulm. Kemudian kita juga sudah faham, memahami juga, sudah kaji bersama tentang macam-macam kezaliman. Kezaliman manusia akan dirinya sendiri, artinya menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, manusia zalim atau berbuat zalim kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Dan yang paling jelas, zalim yang paling dahsyat kepada Allah adalah syirik kepadanya. Kemudian kita juga sudah bahas kezaliman manusia kepada yang lainnya. Baik yang lainnya itu adalah antar manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, dan manusia dengan alam sekitarnya. Dan satu persatu sudah kita bahas masalah ini. Ayat-ayatnya pun semuanya sudah kita bahas. Dan pada pertemuan yang lalu ada 2 buah hadis Nabi sudah kita bahas. Dan malam ini kita lanjutkan hadis-hadisnya. Kemudian kita masuk kepada aqwalus salaf dan kisah-kisah yang terjadi di kalangan para sahabat tentang masalah kezaliman ini. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, Thabata fi sahihaini, dalam kitab Bukhari Muslim, ini ada yang mengatakan hadis ini dari Abu Hurairah, ada yang mengatakan hadis ini dari Anas bin Malik. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi qad awjaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. A'udzubillah. Barang siapa iqtata' ini memotong, artinya kita mengambil hak seorang muslim, bahkan dia bersumpah, berani bersumpah, Pak, padahal bukan haknya. Demi Allah ini adalah hakku. Demi Allah, wah, sumpahnya luar biasa. Wallahi, mudah-mudahan ya, saya hancur karenanya, bawa nama-nama Allah, kesucian Allah, ya, ngambil haknya orang. Apakah itu tanah tetangga kita diambil 1 jengkal atau 2 jengkal, itu demi Allah itu yang nulis salah, padahal tahu Pak itu bukan hak kita gitu. Ini sebuah kezaliman. Apalagi yang diambil berhektar-hektar Pak ya. 1 jengkal saja, itu kata Nabi, sejengkal ini Pak, ke bawah sampai mentok tanah itu akan dilipat oleh Allah dan akan dipukulkan pada orang itu pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Makanya ya akhi, kalau kita dengan tetangga ngalah-ngalah dikit dah ya. Ngalah-ngalah dikit. Ya, dan kita halalkan. Tapi kalau memang itu hak kita, kita bicara dulu, mentok gak ketemu ya sudah, masih ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menyampaikan bagi yang bersangkutan. Sebab Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bela, bantu saudaramu itu yang zalim dan yang dizalimi. Kata para sahabat, halal mazlum.
bagi yang dizalimi wajarlah kalau kita bantu. Bagaimana dengan yang zalim itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, engkau cegah dia, kau dakwai dia supaya tidak asyik dengan kezalimannya. Berarti kita telah membela, membantu orang yang zalim itu supaya sadar tidak zalim lagi. Sampaikan saja, Pak. Saya berkali-kali menyampaikan pula, ya, orang-orang tertentu yang ribut dengan kakak adiknya berebut warisan semuanya gitu. Ya, yang satu minta rumah ini, yang satu minta, kemudian saking pinternya kakaknya atau adiknya yang pinter itu karena sekolah hukum direkayasa sampai sertifikatnya atas nama dia gitu. No, menang Pak secara hukum, tapi hukum Allah hati-hati loh itu. Ya, ini bentuk-bentuk kezaliman di lapangan. Ya, hati-hati, ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Nah, kalau kita ngambil, apalagi sampai bersumpah, apa bahasa Nabi? Qad aujaballahu lahu an-nar. Allah mewajibkan kepada orang itu masuk neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah haramkan pada orang itu masuk ke surganya. Pak, Ibu, coba lihat, ada sahabat yang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, walaupun hanya sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Coba lihat Pak, kata Nabi, wa in kana qadiban min arak, muttafaqun alaih. Walaupun hanya sepotong kayu arak. Kayu arak ini Pak, kayu siwak. Sampeyan tahu siwak Pak? Siwak sedih. Nah, ada harganya. 1 rial beli dapat di pinggir-pinggir di haram itu Pak ya. Kalau sampeyan beli di Ampel pun juga 1.000, 2.000 dapat tuh. Ambil itu tak pamit Pak. Haknya orang diambil, hati-hati. Tidak akan mendengarkan baunya surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zulum, ya, kezaliman. Hati-hati kita berbuat zalim pada orang. Kembalikan Pak, kalau ada di antara kita terjebak dengan masalah-masalah seperti itu. Mumpung masih kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ya, kalau kita sudah bertemu dengan Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, di saat sampean berjumpa dengan Allah, sudah tidak bermanfaat lagi harta yang kita tumpuk-tumpuk itu. Aduh, saya bicara begini agak takut Pak. Siapa tidak suka harta? Ya Pak ya? Siapa tidak suka dunia? Silakan, fitrah manusia sampean turun ke dunia untuk menikmati dunia pada hakikatnya. Tapi jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara. Mengambil haknya orang. Mengambil haknya pemerintah. Mengambil haknya umat. Mengambil haknya kakak dan adik kita. Zalim. Nanti yang kita tumpuk-tumpuk, apa bisa dibawa Pak ke alam akhirat kita? La yanfa'u malun. Tidak bermanfaat harta yang kau banggakan itu. Yang kau tumpuk-tumpuk itu. Nah, kalau dulu orang Arab, biasanya kebanggaannya 2 Pak. Kalau enggak harta, anak. Kalau banyak anak itu menunjukkan status harga diri seseorang. Semakin banyak anaknya, semakin bangga dia itu. Merasa nanti estafeta bisnisnya bisa ada yang menjalankan, jamaah sekalian. Apalagi anaknya cerdas-cerdas. Jadi seorang dokter, jadi seorang insinyur, jadi seorang pengusaha, jadi seorang, wah, masa depan cerah. Kalla wala banun, kata Allah. Juga tidak bermanfaat nanti anak yang kau bangga-banggakan itu. Siapa Pak yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang dengan Allah, kepada Allah dengan hati yang salim, yang bersih. Yang hatinya tidak terkontaminasi oleh perasaan-perasaan hasud kepada orang lain. Damai, ada rahmah di antara kita. Ada kesejukan di antara kita. Tidak ada kezaliman dalam hati ini, jamaah sekalian gitu. Itu Pak yang akan menyelamatkan kita nanti dari jilatan api neraka nanti. Berjumpa dengan Allah, tersenyum nanti. Kenapa Pak? Karena kita mengalokasikan harta dan mendidik anak kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bicara anak ya, sudah saya bahas panjang lebar sebenarnya Pak ya. Saat ini banyak orang tidak mampu mengendalikan anaknya. Mengendalikan perusahaan bisa Pak. Ya, mengendalikan pabriknya. Kepala bagian ini, manajer ini, direktur ini. Wah, direkturnya banyak Pak. Komisaris ini, komisaris utama lagi Pak. Masya Allah. Ini banyak. Tapi untuk mengkomisarisi anaknya sendiri nggak bisa. Mendireksi anaknya sendiri nggak bisa. Memanage keluarganya sendiri tidak bisa. Unik. Sekian ratus orang dia bisa manage. Ngatur peraturan keluarnya, keluar masuknya uang segala macam. Tapi ngurus keluarga, istri dan anak yang cuma 4 atau 5 atau 6 paling. Kita kan begitu rata-rata ya Mas. Kalau yang mau 4 Pak. Ya, kalau program kita kan 2 atau 3 ya. Paling banyak 3 katanya. Kadang-kadang tidak mampu ini. Gagal kita ini Pak. Zulum. Berarti kita zalim kepada harta kita dan zalim kepada keluarga kita. Nah, ikhwatal iman, kalau sesuatu yang sedikit simpel saja itu tidak bisa mendengarkan baunya surga, bagaimana kalau kezaliman yang dahsyat yang sampai menggoyang ekonomi Indonesia ini, membuat goncang umat ini, memonopoli kondisi ekonomi umat ini, mempermainkan harga dan lain sebagainya, menghalalkan segala cara. Saudara, saya berkali-kali tidak bosan bicara masalah ini. Tolong Pak, jadikan akidah buat kita, Bapak, Ibu, semuanya yang hadir di sini dan para pemirsa, mitra, bukan mitra muslim di sini Pak, sahabat muslim, suara Al-Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, tolong camkan di sini. Kalau kita bicara harta sudah ada kaplingannya kok dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tinggal berusaha saja maksimal. Silakan manage dunia ini. Ujung-ujungnya sudah ada kaplingannya dari Allah. Insya'a razaq. Kalau Allah berkehendak, antum dikasih rezeki. Kalau Allah gak berkehendak, antum sudah berusaha maksimal mungkin, sengaja disimpan oleh Allah tidak akan dikasih di dunia, akan dikasih di akhirat itu. Orang berakidah itu Pak, orang paling nikmat di dunia ini. Ada problem, tidak ada problem. Ada masalah, ada kesuksesan. Sukses, dia tidak terlalu bahagia. Dia kembalikan kebahagiaan itu kepada Allah. Dia bersyukur pada Allah. Dia merasa saya bisa nggak menjalankan amanah ini. Ini Pak, kalau orang tidak menzalimi kepada hartanya. Begitu ada ke masalah, kembalikan. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Itu Pak sikap kita sebagai seorang muslim. Hidup ini antara sukses, gagal. Itu kan ya. Ada sehat, ada sakit. Ya Pak ya. Makanya juga Bapak harus siap-siap pula. Ada surga, ada neraka. Kita kemana ini? Ke surga atau ke neraka? Ini yang perlu kita jadi pertanyaan terus-menerus dalam hidup ini. Ma'asyal muslimin. Kita ini ke surga atau ke neraka? Gitu. Takut loh Pak kalau kita bicara ini. Sehingga nanti kita tidak akan zalim dalam hidup ini. Gitu. Ya, hati-hati ngambil kayu arak saja kata Nabi, sepotong bambu saja seperti ini atau sepotong kayu arak begitu saja dilarang, apalagi yang besar-besar. Na'udzubillah. Baik. Saudara, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Atadruna manil muflis?" Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia menyampaikan sabda Rasulullah. Tiba-tiba Nabi bertanya begini pada para sahabat. Kalian tahu enggak? Tahu tidak? Kata Nabi. Orang yang bangkrut itu muflis, Pak. Orang yang bangkrut itu, qalu, kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinara wala mata'. Kata para sahabat, biasa orang muflis itu, orang bangkrut itu, orang yang sudah tidak punya dirham, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, apalagi Pak, lagi deh, tidak punya real, tidak punya dinar, tidak punya euro, dagangannya habis entek. Ya, bangkrut.
Orang bangkrut, sampai tahu semua orang bangkrut. Ya kayak gitu. Kata sahabat, orang yang dunianya habis, entek barangnya pun juga habis. Duitnya, fulusnya juga habis. Qala, apa jawaban Nabi? Fa innal muflisa min ummati. Tahu enggak? Adapun orang yang bangkrut pada umatku ini, alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti qad syatama hadha wa kadhafa hadha wa aqala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum wa tulihat alayhi thumma tuliha finnar. Rawahu Muslim. Orang bangkrut pada umatku itu orang yang datang pada hari kiamat salatnya banyak, Pak. Tidak pernah absen 5 waktu di Al-Akbar. Setiap Ramadan haji umrah. Musim haji berangkat dia labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Zakatuh. Datang dengan zakatnya. Setiap dapat rezeki, keluarkan zakat, Pak. Masya Allah. Keluar semua itu. Zakatnya itu. Wasiyam. Dia bawa puasa yang banyak. Ramadannya tuntas. Puasa sunnahnya juga. Masya Allah. Tapi orang ini, qad syatama hadha, suka mencela orang. Wa qadhafa hadha, suka ngambil haknya orang. Wa akala mala hadha, suka ngemakan hartanya orang. Wa safaka dama hadha, suka menumpahkan darahnya orang, suka mukul orang. Wa daraba hadha. Syatama ini pertama, safaka ini suka membunuh orang, mengeksekusi orang, memukul orang. Kata Nabi, fayu'ti hadza min hasanati. Tiba-tiba pada hari kiamat, pahalanya yang banyak, puasanya, salatnya, zakatnya, hajinya. Itu pahalanya diambil, Pak, diserahkan kepada orang yang dulu pernah dia sakiti di dunia itu. Nyakiti fulan, kata Nabi, wa hadza min hasanatihi. Fulan yang pernah dia sakiti, diberikan pula kebaikannya gitu. Fulan pernah dia gunjingi, diberikan pula kebaikannya. Terus sampai habis. Fa'in faniyat hasanatu. Kalau sudah habis kebaikannya, qabla ayyuqba, sebelum dia akan dieksekusi oleh Allah, ukhidha min hatayahum wa tarahat alaih. Bingung, Pak. Rupanya masih ada orang lain yang dia zalimi dulu di dunia itu. Loh, tunggu ya Allah. Dulu dia pernah mengambil bolpen saya waktu di SMA dulu. Dulu ya Allah. Dulu dia pernah memukul saya begini. Tunggu ya Allah. Padahal Pak habis sudah kebaikannya gitu. Bingung orang ini. Akhirnya dia bingung juga yang menuntut ini. Loh, saya punya dosa. Dosa saya saja serahkan sama orang ini gitu. Akhirnya Pak, sudah kebaikannya habis, nambahin dosa jamaah sekalian. Summa turihat finnar. Kemudian dilemparkanlah orang ini ke neraka, kata Nabi. Kita bicara neraka-neraka terus nih, Pak ya. Tak apa-apa. Tadi kemarin kita yang senang-senang, sekarang perlu Pak diimbangi oleh bab-bab yang takut seperti ini. Ini muamalah kita. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang karena lisan kita. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang karena sikap kita. Karena jangan sampai berbuat zalim kepada orang karena muamalah kita. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang karena langkah-langkah kita. Semua itu akan dicatat, Pak, di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dituntut oleh orang-orang yang menzalimi kepada kita semua, yang kita zalimi pada mereka semua. Akhirnya kebaikan kita diambil. Kalau sudah habis kebaikan kita, kita menerima keburukan mereka. Akhirnya kita ke neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara sekalian, saya pikir itu cukup ya hadis-hadisnya. Kita bahas masalah ini. Ada 2 kisah sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Kalau bahasa-bahasa aqwalus salaf, salah satunya adalah kata-kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ahsanul adl i'anatul mazlum. Kata Ali, sebaik-baik keadilan itu di saat antum, kita semua suka i'anah. I'anah ini ma'unah, membela orang yang dizalimi.
Makanya pengacara-pengacara itu Pak, Masya Allah ya. Kalau dia betul-betul membela orang yang dizalimi, surganya terbuka lebar tuh Pak. Tapi kalau kemudian dia membela orang yang zalim, nerakanya juga terbuka lebar juga itu. Mohon maaf kalau ada pengacara di sini jamaah sekalian. Saya karena suka ngisi pengajian di mereka juga, diskusi masalah bab-bab kayak gitu. Panjang, ya, panjang bab-bab seperti ini. Termasuk juga di aparat-aparat yang ada saat ini, hati-hati mensikapi orang, mengeksekusi orang, menangkap orang. Kalau yang ditangkap kerucuk-kerucuk, santai-santai saja Pak. Kalau dia ditangkap ini orangnya kayak duitnya banyak, berbagai macam cara Pak. Nanti kena lapis ini, ujung-ujungnya ada setoran enggak gitu. Mohon maaf saya bicara begini, ma'asyal muslimin. Ini masjid, dan saya sudah berbicara kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat zalim. Ingat Pak, nanti akan ada pengadilan Allah masalahnya. Ahkamul hakimin, paling hakimnya hakim. Paling bijaksananya hakim. Yang mengeksekusi kita ini Pak, bukan KPK lagi nanti. Ya, saksinya itu malaikat-malaikat. Yang lebih menarik lagi kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat apa Pak? Halo, surat apa ini? Sampai baca Yasin hanya untuk dapat kalau ada orang mati saja. Ini teguran buat kita loh ini. Makanya Yasin suruh baca tiap hari kata Nabi. Baca Yasin tiap hari itu. Ada perenungan buat kita. Nanti pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, akan kukunci mulut-mulut mereka semua itu. Ini mulut kita Pak, bisa bicara gitu. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan-tangan kita Pak. Ya Allah kata tangan ini Pak, saling berbicara nanti itu. Saya pernah dulu tanda tangan padahal tidak perlu saya tanda tangani itu. Berbicara semua nih Pak, tangan ini. Ya Allah saya dulu pernah meraba apa? Meraba apa? Yang ketawa dulu ya, akhi. Ini berbicara semua jemaah sekalian gitu. Tangan berbicara nih. Kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, semua berbicara. Hati-hati loh Pak yang punya tangan ini. Tangan kaki jadi saksi buat kita. Tak bisa. Kalau antum saat ini betul-betul adil, nanti babnya bab adil Pak. Bab berikutnya bab adil namanya itu, bab keadilan. Bagaimana berbuat adil. Kita bicara zalimnya dulu sekarang. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, apa kata Ali Talib bin Abi Talib? Sebentar. Ya. Mengembalikan orang yang berbuat zalim. Kita tolong Pak, sikapi seperti itu. Ya, biar nanti di saat kita berjumpa dengan Allah, kita siap jemaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, sebentar. Kemudian, wa qala aidan yaumul mazlum 'ala adh-dhalim ashaddu min yaumil zalim 'ala al-mazlum. Hari bagi orang yang dizalimi itu terhadap orang yang berbuat zalim itu lebih dahsyat daripada hari yang orang yang berbuat zalim kepada orang yang dizalimi itu. Artinya nanti pada hari kiamat, mungkin kita tidak merasa salah Pak di dunia ini ketika mendalimi orang, mendalimi istri, istri mendalimi suami, mendalimi anak, merasa kita, nanti pada hari kiamat ikhwatal iman dahsyat orang yang menuntut kepada kita. Tadi sudah saya katakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan masuk kepada kisah. Ini kisah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabatnya namanya Rabi'ah Al-Aslami. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Aslami ini adalah sahabat Nabi juga. Dia mengatakan, "Kana baini wa baina Abu Bakar kalam." Subhanallah. Dulu antara aku dengan Abu Bakar ada sebuah pembicaraan, terus terang saja. Faqala li kalimatun karihtuha. Sempat keluar kata-kata dari Abu Bakar ini, aku tidak suka mendengarkan kata-kata itu. Padahal Pak Abu Bakar dikenal orang yang sangat apa? Sangat lembut, beka.
Ya namanya manusia, Pak. Ini bukti bahwa sahabat itu juga tidak maksum, ya. Rabi'ah mengatakan dia sempat mengatakan kata-kata, aku kaget. Kok bisa dia mengatakan demikian kepada aku gitu. Kali itu aku nggak suka. Aku benci betul dengan, dan nampak wajahku tidak suka dengan bahasa itu. Summa nadima alaiha. Begitu melihat wajahku begitu, Abu Bakar berubah langsung. Dan dia menyesal dengan ungkapannya itu gitu. Faqala ya Rabi'ah. Apa Pak? Ini makanya Abu Bakar ini sampai dikenal kejujurannya Pak, ya, jujur dalam muamalahnya, dalam omongannya, dalam sikapnya gitu. Qala ya Rabi'ah, kata Abu Bakar, raddi alayya mislaha hatta takuna alayya qisasan. Tolong dong, ku ucapkan juga kata-kata begitu yang sama denganku. Yang sama dengan ucapan yang aku ucapkan kepadamu. Sampaikan, biarkan ini jadi kisah kepadaku gitu. Mohon maaf Pak ya, kalau bahasa Surabaya apa ini Pak bahasa? Mesu. Semprul loh. Semprul kamu itu. Ini hati-hati ya Pak. Mungkin ada orang yang anggap gurau, tapi ada orang baru dengar, kaget jemaah sekalian. Tersakiti hatinya itu. Ketika kaget, seharusnya kita Pak, kalau ingin berimbang, kita juga kata, ente yang semprul, selesai sudah itu. Berarti kisos langsung. Tapi dia tidak mau Rabi'ah untuk mengulangi lagi kata-kata itu jemaah sekalian. Qultu wallahi ma'afal. Demi Allah saya tidak akan berbuat seperti itu. Tidak mau mesu si Siddiq. Qala Siddiq, la ta'khudanna bihaqqika minni au la ashkuwannaka li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan paksa engkau untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Aku menyesal, aku tarik omonganku. Katakan pula dengan bahasa yang sama pula, kata Abu Bakar. Kata Rabi'ah, tidak. Kalau gitu akan kulaporkan ke Rasulullah. Karena sahabatnya tidak mau menimpali dengan bahasa yang sama. Qultu ma'ana bifa'il. Saya katakan kepada Rasulullah, saya tidak akan berbuat begitu ya Rasulullah. Fantalaqa Abu Bakar ila Rasulillah, fahaddatsahu bima kana yaqulu Rabi'ah. Qala li Rasulullah, malaka was-Siddiq. Maka dipanggillah Pak Rabi'ah ini. Kemudian karena yang lapor Abu Bakar dipanggil dua-duanya. Ada apa ente dengan Abu Bakar as-Siddiq ini gitu. Qultu ya Rasulullah, innahu kana li qala li kalimatan karihtuha thumma talaba minni an urdaha alayhi kay takuna qisasan falam af'al. Dia tadi mengucapkan kata-kata aku tersinggung, dia mesu kepadaku ya Rasulullah. Mohon maaf ini bahasa kasarnya Pak ya. Dan dia minta supaya aku mesu pula kepadanya. Aku tidak mau ya Rasulullah gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ahsanta ya Rabi'ah. Engkau sangat baik ya wahai Rabi'ah gitu. Benar apa yang kau perbuat wahai Rabi'ah. La taruddah alaih. Walakin qul, jangan mengucapkan hal yang sama, jangan mesu hal yang sama seperti itu. Kami katakan afallahu anka ya Abu Bakar. Semoga Allah memaafkan engkau ya Abu Bakar gitu. Qala Rabi'ah Abu Bakar, afallahu anka ya Abu Bakar gitu. Fawalla Abu Bakar bakian. Tapi Pak, ketika dikatakan semoga Allah memaafkan engkau ya Abu Bakar berpaling Pak, kemudian nangis jamaah sekalian gitu. Halo, bagi bapak-bapak yang suka menghardik anak buahnya di kantor, yang gebrak-gebrak meja di kantor, ya, marah-marah kepada anak buah di kantor, dan lain sebagainya. Tolong Pak, minta maaf kepada mereka semua gitu. Kalau tidak nanti pada hari kiamat akan dituntut oleh mereka bahasa-bahasa itu. Masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan? Demi Allah kata Nabi, ada pada orang ini di dunia ini ketika dia berbicara dan menyinggung perasaan orang itu, kemudian orang itu tidak memaafkan kepadanya, nanti bisa-bisa orang itu dimasukkan ke neraka 70 tahun lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zalim Pak. Mendalimi perasaannya orang namanya ya. Seperti itu. Pak, siapa ini? Pak siapa? Mas Duki, masih ada waktu? Halo? Masih ada waktu 10 menit. Saya buka pertanyaan atau saya lanjut satu kisah lagi? Lanjut dulu ya. Sampai yang dengarkan saya yang ini. Zahaban nas ila Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Dulu ada beberapa tabi'in yang datang kepada Sayyidah Nafisah, salah seorang sahabiah, wa qalu laha ya Nafisah al-ilm, ya Nafisah al-ilm, kallimi amirana liyarhamana wa yu'amilana mu'amatul ruhama.
Ya Allah, ini sekaligus evaluasi Pak buat kita semua ya. Rupanya umat, para tabi'in pada waktu itu merasa Pak, pemimpinnya salah seorang gubernur di sebuah daerah itu, cara mimpinya itu agak apa? Agak otoriter, agak kaku. Agak kaku. Sampai dia mendatangi seorang sahabiah namanya Nafisah, ahli ilm. Dia katakan, sampaikan dong kepada amir kita ini, supaya tunjukkan rasa rahmat kepada kami. Tunjukkan muamalahnya, muamalah ruhama, muamalah yang penuh kasih sayang kepada kami. Kami tidak kuat dengan gaya otoriter yang seperti itu. Gitu. وبينما الأمير كان يسير ذات يوم إذ رأى السيدة نفيسة فنزل على الدبر إكراما واحتراما لها. Ketika sang penguasa ini, gubernur ini datang, masuk ke sebuah kampung, lihat ibu Nafisa ini, sahabiah yang sudah sangat senior, turun Pak, gubernur ini. Karena menghormati ibu Nafisa ini. Penuh penghormatan sahabat. Ya itulah Pak, ihtiramnya tabi'in kepada sahabat begitu memangnya. Qalat lahu sayyidah Nafisa, 5. Kenapa ente kok berbuat begitu? Kata. Ngomongnya singkat Pak, 5. Qala lahal amir, kama. Kama. Ya sebagaimana apa adanya. Kata dia gitu. Orang-orang Pak pada ngelihat omongan apa ini? Pertanyaannya 5, jawabannya kama. 5 ini Pak, 5. Kenapa ya? Kok berbuat begini? Kata amir ini, ya sebagaimana mereka berbuat, ya begini. Kama. Sebagaimana apa yang terjadi, kata dia. Lam yafham al-jalisun syai'an min qawlihim. Tidak faham Pak, orang-orang yang ada di sekitarnya itu, omongan apa ini? Gitu. Memang bahasa-bahasa tinggi nih Pak. Saudara sekalian, faqalu laha, akhirnya bertanyalah para umat ini kepada Nafisatul Ilm ini, ibu Nafisa ini, madza qulti lil amir wa bimadza ajabaki? Apa yang kau katakan kepada amir tadi dan apa pula jawaban dia kepadamu? Faqalat lahum, berkata ibu ini, qultu lahu lima zalamtuhum, saya katakan kepadanya, kenapa ente menzalimi mereka semua ini? Fa'ajabani kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi mereka seperti itu, maka muncul pemimpin yang sama seperti itu pula. Gitu. Saya keras begini, karena memang mereka memaksa saya keras. Paham Pak ya? Ini ternyata hadis Nabi SAW. Jadi ternyata nanti jamaah sekalian, ketika antum melihat ada seorang pemimpin yang zalim, jangan cepat-cepat memvonis pemimpinnya Pak. Tanyakan pada kita semua. Boleh jadi kita juga zalim Pak. Kondisi kita zalim, maka akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim pula. Kalau kondisi kita ini baik, insya Allah pemimpinnya pun juga akan apa? Akan baik. Nyambung Pak, maksud saya gitu. Nah, ayo Pak kita evaluasi. Ya. Sekarang kita dipimpin di Jawa Timur oleh seorang gubernur, di Surabaya oleh seorang wali kota. Tiba-tiba lihat bagaimana cara pemimpinnya. Gitu. Kalau kemudian dia baik, bukti bahwa kita ini orang-orang baik semua jamaah sekalian gitu. Jangan cepat-cepat menyalahkan siapa? Pemimpin itu salah satunya jamaah sekalian gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, masih ada waktu 5 menit ya? Ya. Ya silakan. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrurun Rahman. Ustaz, ini saya sampaikan benar-benar yang terjadi di wilayah kami, Ustaz. Karena saya ini sebagai pengurus kampung serba kesulitan dan sangat repot sekali dengan adanya apa yang tadi seperti yang dicontohkan oleh Ustaz, orang yang menggunakan tanah. Yang saya maksudkan, apabila warga ini menggunakan tanah ini yang bukan haknya, kebetulan itu tanah irigasi yang masih ada 2 meter batasannya itu, lalu dipergunakan oleh warga ini, Ustaz. Saya ini serba kesulitan. Saya sudah menyampaikan bahwa itu bukan hak sampean kalau itu digunakan. Tapi mereka ini tetap menggunakan.
Apalagi ada dua warga ini yang sudah berstatus haji. Ya, jangan bawa haji-haji loh Pak. Saya pikir ini menjadi contoh gitu loh. Iya. Saya pikir menjadi contoh. Iya. Kalau ini saya menyampaikan dengan cara yang keras, akhirnya saya akan dibenci oleh warga tersebut. Padahal ini manfaatnya ini mestinya itu digunakan untuk pembuangan tanah apabila sungai itu dibersihkan. Sekarang tidak ada. Padahal ini mestinya fungsinya ini untuk bisa dilewati oleh warga. Yang pertama, langkah saya harusnya terus kemana ini saya ini harus untuk mengambil kebenaran ini. Yang kedua, pantaskah kalau ada warga yang memiliki sifat yang seperti itu, lalu dia ini suatu saat mengimami di musola atau di masjid? Ya. Nyambung. Saya pernah menyampaikan itu sulit sekali lah untuk menegurnya bagaimana ini. Ya. Tolong bantuannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang realistis. Sebenarnya Pak, bukan hanya di kampung Bapak, banyak juga kasus-kasus seperti itu. Ya. Langsung kapling, bahkan buka warung Pak. Warung. Ini tanahnya Allah. Masya Allah. Tanahnya Allah gitu. Iya, sampean juga milik Allah. Tapi dengan saya juga milik Allah juga. Kenapa nggak diambil sekalian saya juga gitu? Nah, kita Pak punya kewajiban hanya menyampaikan saja Pak. Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Sekali, dua kali, diingatkan lagi. Terus begitu. Ya, yang penting kita sudah punya hujah di hadapan Allah. Nanti ketika diminta pertanggungjawabannya Bapak sebagai ketua RT, sebagai RW, ya Allah saya sudah menyampaikan pada orang ini, tapi tidak mau menjalankan. Wa ma alaina illal balagh al-mubin. Kami ini bukan apa-apa kata Nabi, hanya menyampaikan kepadamu dengan keterangan yang nyata. Ini bukan milikmu loh ya, bukan hakmu kok begini kamu. Gitu. Tentu dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Gitu. Kalau sampai kemudian merugikan banyak orang Pak, saya pikir ya tidak ada jalan, tidak ada salahnya kalau Bapak juga menempuh dengan jalur-jalur hukum, ya dengan bahasa-bahasa yang simpatik. Ya Pak, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ini rongrongan dari warga semua, saya mewakili umat di sini, mewakili warga. Kalau enggak ini bisa sampai ke aspek hukum, sampean siap tak gitu. Itu dia Pak. Dan lagi ini bagaimana merusak lingkungan seperti ini dan lain sebagainya. Dia nerima alhamdulillah, kalau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terus jangan lupa Pak, saya itu doakan pada Allah. Jangan hanya melepas berbuat zalim terus gitu. Doakan ya Allah mudah-mudahan dibuka hatinya Bapak Haji ini gitu ya. Atau mungkin juga Pak Ustadz juga nih Pak ya. Pak Ustadz juga gitu sih. Mintakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah. Karena yang punya hidayah Allah. Insya Allah dengan ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita, bisa jadi akan dibuka hati orang itu. Merasa menyesal nanti di kemudian hari. Ya, kalau sampean ikhlas, istiqomah, saya yakin akan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia salat, saya pikir sudah cukup jelas dalam akidah salafus saleh itu, kita salat di belakang imam yang fasik Pak, fasik. Itu boleh. Boleh. Dan tidak jadi masalah selama bacaannya bagus, ya, hurufnya juga bagus, ya. Beda Pak kalau bacaannya tidak bisa alhamdulillah, wah, sudah sampai jadi imam yang lain saja kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang masih bagus, tapi tetap sampean mengingatkan bagi yang bersangkutan. Kalau perlu ngundang ustadz, bicara masalah keadilan, ya, bicara masalah kezaliman gitu. Tapi jangan ngundang saya Pak, itu repot. Wah, repot nanti. Artinya cari ustadz yang kira-kira bisa diterima, yang kira-kira care dengan orang ini gitu. Suruh bicara masalah apa? Ini salah satu bentuk usaha supaya orang itu sadar dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh cukup ya. Cukup Pak. Insyaallah saya tidak mendalinya sampean semua ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.